Malik Rizaldi dapat panggilan ke timnas Indonesia. Ini bukti Sintayong tidak tutup mata dengan talenta di BRI Liga 1. Calvin Verdon ragu bisa tampil bela timnas Indonesia di laga kontra Irak dan Filipina. Ayo PSSI segera selesaikan naturalisasi Calvin Verdon. Memang keren, antusias supporter timnas Indonesia bikin bangga pemain. Saine Patinama senang timnas Indonesia dikawal super ketat. Yakob Sayuri jawab rumor nilai kontrak super tinggi di Malut United. Kabar dari Liga 1, Persib Bandung menang telak atas Madura United. Membantai di kandang lawan. Persib Bandung juara Liga 1. Bukan Maarten Paes, Sintayong panggil kiper pelengkap yang tampil gemilang bersama Borneo FC. Tak takut bersaing, ini respons berkelas andalan Sintayong usai Calvin Verdon gabung latihan timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia punya arti yang penting. Malik Rizaldi jadi bukti bahwa talenta bagus yang ada di BRI Liga 1 tetap dipantau pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Selama ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa Sintayong kurang memperhatikan liga domestik. Sebab dia jarang terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan laga BRI Liga 1. Sintayong justru rajin berburu pemain ke luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat safari ke Belanda dan beberapa negara Eropa lain untuk menyaksikan aksi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun tudingan itu terpatahkan dengan pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Pencarian talenta keturunan berlanjut, tetapi pemain lokal juga dapat mendapat apresiasi. Malik Rizaldi awalnya tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk agenda Juni 2024 ini. Namun sebuah kabar baik datang bagi pemain 27 tahun itu pada hari Jumat 31 Mei 2024. Menyusul cedera yang dialami Yance Sayuri, Sintayong harus memanggil pemain baru. Dia kemudian memilih Malik Rizaldi sebagai pengganti. Jika dilihat dari performanya, pemanggilan Malik Rizaldi bisa dikatakan objektif. Sebab dia tampil sangat bagus untuk Madura United. Dia membawa penampilan lolos ke final BRI Liga 1, mencetak 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi sekaligus jadi bukti bahwa pemain yang tampil bagus di BRI Liga 1 juga bakal dilirik Sintayong. Malik Rizaldi memberi harapan bagi talenta lokal bahwa pintu timnas Indonesia terbuka bagi semua pemain. Sebelum Malik Rizaldi, ada nama Wahyu Prasetyo yang juga mendapat panggilan dari Sintayong tampil usai apik untuk PSIS Semarang. Namun belakangan Wahyu kalah bersaing dengan nama tenar seperti Jay Idzas dan Justin Hubner. Bermain di luar negeri memang jadi nilai plus bagi pemain untuk dapat dipanggil ke timnas Indonesia. Namun tentu saja ini bukan satu-satunya kriteria seorang pemain akan dapat dipanggil ke timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain luar negeri yang dipanggil Sintayong. Pemain itu antara lain Sadil Ramdhani, Nur Hidayat Haris, Elkan Bagot, Yanto Basna, dan Ronaldo Kuateh. Calvin Verdon merasa ragu bisa membela timnas Indonesia pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kembali bergulir di Juni mendatang. Berdasarkan jadwal timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan. Melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya melawan Filipina di lokasi yang sama. Tapi kita akan lihat nanti soal tampil lawan Irak atau Filipina, ujarnya. Kini proses naturalisasi pemain berusia 27 tahun itu akan segera disidangkan DPR.
Rencananya, Verdonk menjalani sidang di Komisi I3 dan ex-DPR Senin 3 Juni 2024. Bagi Verdonk, dirinya sangat tidak sabar untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, ujar Verdonk. Sambil menunggu proses naturalisasi rampung, Verdonk sudah mulai mengikuti latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madia Jumat 31 Mei 2024. Iya, saya sangat senang bisa berada di sini. Cuacanya sangat bagus, saya menyukainya, kata Verdonk. Diakui Verdonk tidak ada kendala berarti selama mengikuti latihan di timnas Indonesia. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan, ujar pemain NEC Nijmegen tersebut. Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu ini adalah latihan yang bagus. Dikatakan Verdonk kondisinya saat ini dalam keadaan yang sangat bugar. Karena dia selalu tampil reguler bersama NEC Nijmegen. Tercatat pemain berusia 27 tahun itu tampil sebanyak 40 laga dengan koleksi 2 gol dan 3 assist. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini Eredivisie. Jadi saya merasa fit, ujarnya. Saina Patinama senang dengan pengamanan ketat yang kini diterapkan untuk pemain-pemain timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia di Juni 2024. Pada saat latihan kedua yang digelar pada Jumat 31 Mei 2024, Saina melontarkan pendapatnya mengenai pengamanan ketat yang kini dilakukan terhadap timnas Indonesia. Saina menilai hal tersebut bagus demi menjaga kondisi pemain agar tetap dalam level terbaik. Bagus, terkadang orang-orang bertindak secara berlebihan. Padahal pada saat itu pemain banyak yang sakit. Pengamanan itu hanya untuk memastikan semua pemain sehat dan tidak terinfeksi, tetapi kami tetap mengapresiasi fans. Saina Patinama akan ikut bergabung bersama skuad Garuda melawan Tanzania Minggu 2 Juni 2024. Saina sudah 2 kali mengikuti latihan bersama timnas Indonesia untuk mempersiapkan laga uji coba nanti. Menurutnya, laga lawan Tanzania merupakan persiapan yang bagus sebelum bertemu Irak dan Filipina dalam duel di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saina menyebut bahwa Tanzania merupakan negara dan tim yang bagus, oleh karena itu persiapan kondisi dan taktik menjadi hal yang penting. Saya pikir kami akan bersiap untuk laga nanti. Bagus buat kami melihat kondisi kami. Kami harus melihat taktik bagaimana kondisi badan kami dan mencoba hal-hal baru. Saina menyatakan ia dan rekan-rekan setimnya berlatih keras dan coba beradaptasi sebaik mungkin dengan kondisi di Jakarta. Salah satu tantangannya adalah cuaca panas. Hingga saat ini sangat bagus kondisinya pemain timnas Indonesia. Kami berlatih dengan keras dan kami juga beradaptasi dengan panasnya Indonesia. Yakob Sayuri meluruskan rumor yang beredar bahwa nilai kontraknya dari PSM Makassar ke klub baru disinyalir Malut United jadi rekor nasional. Dalam sepekan terakhir beredar info bahwa Yakob akan berlabuh ke Maluku United bersama dengan saudara kembarnya Yance Sayuri. Hal ini dibumbui nilai transfer yang fantastis. Saya nggak terlalu ambil pusing soal rumor angka transfer yang fantastis. Apapun itu rezeki bagi saya. Saya tidak pakai agen. Kami tangani sendiri, kata Yakob. Pemain berposisi winger yang juga bisa menjadi bek kanan ini juga membantah bahwa kontraknya dengan PSM masih 2 musim lagi. Ia menegaskan kontraknya dengan Juku Eja telah habis. Kontrak saya dengan PSM habis di musim ini. Yang beredar kemarin yang katanya 2 atau 3 tahun itu semua hoaks. Saya nggak tahu kenapa hoaks itu keluar, ucapnya. Saya juga kaget kenapa ada komentar itu masih terikat kontrak dengan PSM, padahal tiap musim saya tambah kontrak setahun saja, kata pemain asal Yapen, Papua ini. Adapun perihal isu yang menyebutkan Yakob dan Yance sudah sepakat dengan Maluku United tidak dibantah. Hanya saja Yakob menyebut belum ada keputusan resmi klub mana yang akan dibelanya. Kalau musim depan kita lihat seperti apa. Yang pasti saya keluar dari PSM. Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan akan kita lihat seperti apa.
Persib Bandung menang sebagai juara usai menghajar Madura United 3-1 pada leg 2 final Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan. Gol kemenangan Persib Bandung dicetak David da Silva, Mark Klok, dan Beckham Putra di babak kedua. Sementara satu gol hiburan Madura United dilesakan M. Rahmat lewat titik putih di masa injury time. Madura United yang mencoba mengambil inisiatif menyerang sejak awal laga. Pasalnya mereka butuh gol banyak untuk membalas kekalahan di leg pertama dari Persib. Persib sebelumnya berhasil menang 3-0 pada pertemuan pertama yang digelar di Bandung. Mereka sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk memastikan gelar juara. Namun skuad arahan Bojan Hodak tak mau bermain negatif. Ciro Alves dan timnya memeragakan permainan menyerang dan berani melakukan pressing tinggi untuk menghambat keleluasaan tuan rumah untuk membangun serangan. Kendati Madura United unggul soal penguasaan bola, Persib justru lebih banyak menghadirkan ancaman serius. Namun, kedua tim gagal mencetak gol hingga babak pertama tuntas. Memasuki babak kedua, Persib langsung menggebrak. Serangan bertubi-tubi dari Maung Bandung kerap membuat pertahanan Madura United kewalahan. Hasilnya, David da Silva berhasil memecah kebuntuan di menit ke-60. Striker asal Brasil itu sukses meneruskan bola rebound di kotak penalti hasil tembakan Ciro Alves. Madura United nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-70 lewat tembakan jarak dekat Malik Rizaldi. Sayang sepakannya masih bisa diblok Kevin Ray Mendoza yang tampil gemilang. Madura United untuk membuat keajaiban makin sulit setelah Persib cetak 2 gol tambahan di menit-menit akhir lewat aksi Mark Klok dan Beckham Putra. Hasil ini membuat Persib mempertegas kemenangan mereka dengan agregat 6-1 atas Madura United. Sebelumnya Persib sukses menggasak Madura United 3-0 di Bandung. Sintayong memanggil Nadeo Argawinata untuk melengkapi komposisi kiper timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes belum juga tersedia untuk timnas Indonesia. Sintayong terpaksa memanggil penjaga gawang dari Liga 1. Paes diproyeksikan menjadi kiper nomor 1 Indonesia setelah sah menjadi WNI pada akhir April silam. Kiper kelahiran Belanda itu membawa pengalaman level tinggi berkat riwayat karier di FC Utrecht dan kini di FC Dallas. Ia belum bisa membela merah putih di ajang resmi lantaran belum mengantongi perpindahan asosiasi dari FIFA. PSSI saat ini sedang mengajukan kasus Paes ke Badan Arbitrase Olahraga Internasional, CAS. Tanpa Paes, Sintayong pada mulanya hanya memanggil 2 kiper dalam pemusatan latihan tim Garuda. 2 kiper tersebut adalah Hernando Ari Persebaya dan Adi Satrio PSIS. Hernando dan Adi berbagi menit main pada 2 pertandingan teranyar Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam Maret lalu. Slot kiper ketiga akan diberikan kepada Paes apabila kasus di CAS terselesaikan. Namun tampaknya persidangan di CAS membutuhkan waktu lebih lama sehingga Coach Sin harus memanggil kiper lainnya. Sosok terpilih adalah Nadeo Argawinata, kiper berusia 27 tahun milik Borneo FC. Kita akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United, ungkap manajer timnas Sumarji. Dan juga kita akan panggil Nadeo. Melihat jejak karier Nadeo di timnas Indonesia, ia sebenarnya sudah tidak masuk hitungan Sintayong dalam beberapa waktu terakhir. Keraguan pertama pada Nadeo muncul pada semifinal Piala AFF 2022 Januari 2023 saat Indonesia berjumpa Vietnam. Pada leg kedua di Maidin Stadium, ia melakukan blunder pada menit awal saat hanya berdiam di depan gawang dalam situasi umpan lambung. Nguyen Tien Linh memanfaatkan pasifnya Nadeo untuk merebut bola di kotak penalti dan memberi keunggulan bagi Vietnam. Kesalahan pada awal laga itu membuat Indonesia kehilangan kontrol dan Nadeo pun mengulangi kesalahan tersebut pada beberapa momen. Sintayong menghukum Nadeo dengan mencadangkan dirinya pada agenda Maret 2023 melawan Burundi dan bahkan tak memanggilnya untuk agenda Juni 2023 melawan Argentina. Saat Nadeo mendapatkan kepercayaan lagi pada November kala bertandang ke Irak, ia tak membayarnya dengan lunas. Ia kebobolan 5 gol dalam 90 menit, padahal Indonesia hanya menelan 4 shot on target.
Shin Tae-yong yang kecewa lantas mencoret Nadeo dari skuad Piala Asia 2023, walau akhirnya terpaksa membawanya karena krisis kiper. Kini situasi terulang karena Nadeo hanya masuk skuad karena Paes belum available. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan mengaku sama sekali tidak masalah tim Garuda kembali kedatangan bek kiri anyar Calvin Verdonk yang kini sedang menjalani proses menjadi warga negara Indonesia. Sebagai informasi, Calvin Verdonk yang belum resmi dinaturalisasi terlihat sudah ikut bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat 31/05/24. Calvin Verdonk merupakan andalan di klub Liga Belanda NEC Nijmegen dengan torehkan 40 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist musim ini. Selain mengikuti latihan timnas Indonesia, pemain kelahiran Dordrecht tersebut dikabarkan bakal jalani sidang Komisi X dan Komisi I3 DPR RI untuk menjalani proses menjadi WNI-nya pada Senin 3/6/2024 mendatang. Jika semua proses menjadi WNI telah usai, pemain yang berkarier di Eredivisie Belanda itu akan menjadi bek kiri naturalisasi ketiga yang dimiliki Shin Tae-yong setelah Saine Patinama dan Nathan Chuaon. Selain Saine dan Nathan, bek Cerezo Osaka Justin Hubner yang kerap memainkan peran bek tengah di timnas Indonesia juga dapat menjadi pesaing Arhan karena ia dapat memainkan bek kiri. Meski stok bek kiri timnas Indonesia kian menumpuk saat ini, namun Pratama Arhan yang biasanya bertugas di posisi tersebut tak merasa keberatan. Dirinya malah kian termotivasi untuk bisa berikan yang terbaik dan dapatkan tempat utama di starting XI timnas Indonesia. Tentunya bagus buat saya juga, bagus buat timnas juga. Karena emang persaingan di tim bagus, kata Arhan. Menurut saya bisa meningkatkan skill saya, bisa berkembang lagi, dan bisa belajar dari pemain baru. Ia mengatakan senang dapat kembali bergabung bersama timnas Indonesia yang kini sedang dalam persiapan 2 laga penutup kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya senang bisa bergabung dengan teman-teman lainnya. Timnas Indonesia sendiri bakal melakoni 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. 2 pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, di mana skuad Garuda akan hadapi Irak terlebih dahulu pada 6 Juni, kemudian menjamu Filipina pada 11 Juni mendatang.